pariwisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Kembali lagi bersama Danti, ada Kak Anggi, ada dua orang role model nih. Role modelnya pariwisata di Tanjung Enim nih. Role modelnya anak muda juga. Oke, mau lanjut nanya lagi. Kegiatan-kegiatan, tadi kan udah banyak bilang bikin kayak video klip, kegiatan-kegiatan yang melalui media sosial. Itu kalau para teman Tanjung Enim Radio mau lihat, mau nonton di mana tuh? Mungkin bisa di Instagramnya Bujang Gadis Tanjung Enim. Itunya gimana tuh? Nanti kalau diketik Bujang Gadis Tanjung Enim tiba-tiba Bujang Gadis Tanjung Enim underscore. Oh, Bujang Gadis Tanjung Enim underscore. Jadi buat para teman-teman, para teman Tanjung Enim Radio yang mau melihat kegiatan apa aja sih yang dilakuin Bujang Gadis Tanjung Enim, itu ada di Instagramnya. Siapa tahu juga mau info-info kapan sih rekrutmen. Itu rencananya gimana tuh kalau untuk perekrutmenan? Untuk pelaksanaan lagi? Mungkin kita juga bukan panitia gitu ya, kita kembalikan lagi kepada ini. Iya, betul banget. Jadi rencananya sih kalau tahun kemarin ya tahun ini gitu ada itu. Pengennya berkelanjutan gitu. Cuman karena suatu hal yang tidak kita ingini yaitu pandemi gitu. Jadi kita urungkan dulu gitu. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, biar ada yang meneruskan tongkat estafet kalian. Benar banget. Benar. Masalah pandemi, kalian dari Bujang Gadis apa sih cara agar jauh dari pandemi nih? Apa sih itu biar nggak terkena COVID nih? Tips-tipsnya nih apa tuh? Mungkin ya kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan. Terus kalau habis dari pergi mana-mana mandi, terus pakai hand sanitizer, pakai masker, jauhi kerumunan, mungkin seperti itu. Iya, harus menjalankan prokes-prokes dari pemerintah juga kita harus jaga. Bener banget. Ada nggak kegiatan kalian kemarin itu pas karantina nih, kembali lagi nanti ke karantina, mempelajari kayak pariwisata itu dikunjungi atau kita lihat secara video pada saat itu? Mungkin waktu itu diceritakan ya, mungkin ada tambahan dari Bujang. Bener, diceritain sedetail-detailnya gitu tentang budaya kita. Ternyata banyak banget loh yang bahkan kita tidak tahu sebelumnya, jadi tahu ketika karantina itu. Dan tentunya bukan cuma di Tanjung Enim ini juga ya, tapi Sumatera Selatan, Muara Enim gitu. Istilahnya ya kebudayaan kita lah gitu, Bumi Sriwijaya gitu. Banyak banget ya. Iya betul, banyak banget. Terus pas menuju malam grand final nih, ada tuh biasanya di malam grand final ada Q&A-nya nih. Pas udah di 3 besar atau 10 besar. Mau dari Bujang dulu nih. Apa sih pertanyaan apa sih yang mengantarkan Bujangnya menjadi terpilih menjadi Bujang dari Bujang Gadis Tanjung Enim? Apa tuh pertanyaannya dan jawabannya pada saat itu apa tuh? Oke, kalau nggak salah waktu itu ya, aku nggak tahu pertanyaan secara detailnya, secara umumnya aja. Yeah. Pertanyaan itu bagaimana sih cara kamu ketika menjadi role model gitu, menjaga keharmonisan yang ada di Tanjung Enim ini. Jadi saya jawab ya tidak muluk-muluk gitu ya. Kita ya sebagai anak muda gitu, mungkin kita harus menghargai gitu kemajemukan yang ada di Tanjung Enim ini. Karena masyarakat Tanjung Enim sendiri ini ada banyak banget elemennya, ada suku Sunda, Minang, Batak dan lain sebagainya, banyak banget. Karena Tanjung Enim kan pusat gitu ya, jadi banyak banget dari seluruh Indonesia gitu. Jadi keharmonisan itu harus adalah gitu, yang namanya seperti itu. Kalau Cek Catherine nih, apa tuh pertanyaan dan serta jawabannya nih? Mungkin kalau pertanyaan aku kemarin itu ditanya tentang narkotika. Jadi pertanyaannya bagaimana tanggapan Catherine tentang narkotika yang masih ada saat ini. Nah itu ada dua sih, sebenarnya ada dua persepsi. Kalau persepsi pertama tentang agama emang itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Dan persepsi yang kedua untuk kesehatan itu
masih digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, dalam kandungan narkotika tersebut kan bisa menjadi obat ya kalau dalam kedokteran gitu. Jadi kemarin jawabnya seperti itu. Jadi ada 2 persepsi. Gitu. Jadi pertanyaannya benar-benar akhirnya ini ya membuka ya justru pertanyaan-pertanyaan itu semakin membuka wawasan kita gitu ya. Ya benar Pak, semakin mikir sih. Iya. Lalu pertanyaannya ringan, cuma dari situlah kita kelihatan kita lagi lapar apa enggak. Kebetulan sudah malam. Oke, selamat sore untuk Mang Bob, juga untuk Yolanda Yudhistira dan juga untuk Raffi. Selamat sore. Say hey kita. Kami di sini selalu bersama para teman semuanya. Nah gini loh Mbak Catherine. Catherine apa Catherine? Catherine. Catherine itu siapa tuh? Panggilan sayang ya. Oke, pariwisata. Sekarang menurut apa sih gini loh. Sebuah kota itu, ini pandangan ya. Saya akan mencoba saya bertanya sama Catherine juga Zidan. Pandangan berdua ini tentang kota pariwisata itu apa aja sih yang harus disiapin? Contoh misal kita bikin tempat gedung bisa jadi bikin ini. Selain itu apa gitu loh? Misalnya SDM-nya atau apanya? Monggo silakan. Mungkin aku dulu ya yang mau nambah ya. Jangan rebutan ya. Mic-nya satu soalnya. Oke. Mungkin yang pertama kita harus siapin SDM-nya, terus kualitas SDM-nya juga harus dipersiapkan. Yang pertama apa sih yang mau kita buat tentang Tanjung Enim menuju kota wisata? Contohnya nih, mungkin kemarin yang udah terlaksana seperti Rumah Siba, Terosela, Batik Kujur, seperti itu. Nah itu kan pertama SDM-nya dulu yang dibentuk, kemudian diberikan pelatihan, lalu membuat brand tersendiri dengan mengatasnamakan PT Bukit Asam dan Tanjung Enim. Jadi itu menjadi produk yang Tanjung Enim seperti itu. Terus kalau buat kedepannya bisa jadi contoh yang udah PT Bukit Asam lakukan seperti Museum Batubara, mungkin gedungnya dulu yang dibikin, terus isi-isinya dibikin, lalu menyiapkan bagaimana sih mengembangkan tentang Museum Batubara nanti. Mungkin SDM, mungkin milenial yang ada di Tanjung Enim bakal membantu gitu. Wajib. Iya kan masa udah lahir di sini, makan di sini, patah hati di sini. Dalam banget. Cinta pertama di sini. Galaunya di sini. Ini talkshow kita sore hari seru ya. Apa karena kita berbeda generasi kali ya? Kalau Zidan sendiri gimana Zidan tentang pariwisata itu sendiri gimana? Oke, banyak sekali faktor sebenarnya yang perlu disiapkan untuk tentunya menuju Tanjung Enim kota wisata ya. Benar banget kata Cece tadi, tidak hanya sarana dan prasarana tentunya yang harus disiapkan, tapi mental dan juga persiapan gitu untuk masyarakatnya harus siap gitu ketika menghadapi perubahan gitu kan. Gitu. Jadi semacam edukasi gitu untuk masyarakat, seperti ya tentunya peran dari stakeholder juga harus ada gitu untuk membangun masyarakatnya agar lebih baik gitu sih. Iya benar. Jadi SDM ya. Mungkin tambahan sedikit, ketika PT Bukit Asam sudah mensupport buat Tanjung Enim kota wisata, mungkin bisa masyarakat Tanjung Enim atau teman-teman semua yang nonton hari ini bisa berdampak gitu bagi kita semua, terutama kan uangnya nanti nggak buat PT Bukit Asam, tentunya buat masyarakat Tanjung Enim. Jadi bisa dikelola bersama masyarakat Tanjung Enim. Jadi uangnya berputar di situ. Iya benar banget. Cash flow-nya di situ. Benar. Ekonomi ya. Tadi ngomongin Siba, tadi apa tadi? Siba ya. Iya. Itu kita ucapin selamat sore itu untuk ibu-ibu. Kemarin aku WA, aku japri. Selamat sore kakak, kita mau ngundang wawancara. Alhamdulillah loh, respon cepet mereka. Tapi pas ketemu di sini, oh ini Kak Gidu, katanya gitu. Kenapa saya kira cewek, katanya gitu. Selamat sore nih. Halo, selamat sore. Siba, minggu depan insya Allah Siba Kujur. Kemarin masih Rosella.
Kemarin saya minta jadwalnya untuk talk show di sini, mereka sebentar ya kita atur jadwal dulu. Sibuk banget ya, banyak pesanan. Karena sejak di sini di talk show di sini laris manis. Puji Tuhan. Oke, apalagi ya, kayaknya semuanya sudah terwakili ya. Kita bingung ya. Justru mereka yang sangat sangat paham sekali menjelaskan. Jadi saya juga kehabisan kata-kata selain saya mengatakan Anda hebat. Wah, iya. Nah, ketika kuliah ini kalau si Zidan belum nih ya. Zidan belum. Ini Zidan salah satu yang terdampak pandemi ya, kuliahnya daring melunasi Catherine. Pergi ke Jogja kuliah, apa yang paling diingat dari Tanjung Enim? Yang diingat sih banyak banget karena Tanjung Enim kan kota kecil penuh cerita. Hilang dalam goyang ini bro. Banyak cerita, coba ceritakan satu persatu. Mungkin ada sedikit cerita lucu nih. Karena kan kita dari Tanjung Enim ya, dari Palembang. Mungkin kalau ngomong itu kayak wah gitu. Oke. Nah, teman-teman Catherine yang di Jogja itu kan kalau ngomong iya, enggak gitu. Nah, jadi ada suatu ketika Catherine itu teleponan sama teman Catherine yang di Tanjung Enim. Kemudian teman Catherine yang di Jogja bilang, "Loh, kok kamu marah-marah toh?" katanya gitu. Padahal nggak marah. Padahal kan kalau kita manggil kan kalau di Jogja kamu aku, kalau di sini kau. Ya, Katanya, "Kau nih Cak Manu." Dikiranya Catherine tuh marah-marah, padahal nggak marah. Ceritanya Catherine itu sama kayak ceritanya Diki waktu di Amerika. Oke. Jadi Diki ini kumpul nih sama kawan-kawannya. Kemudian dia ngobrol sama kawan-kawan yang dari Bandung, dari Jakarta, beberapa orang lah. Iya. Nah, Diki itu selalu mengatakan dirinya kami. Jadi misalnya ini oh kami. Terus kawannya ngomong, kok kami? Gua nggak ikut. Maksud saya nggak ikut nih. Jadi kan kami itu adalah bahasa kita halus ya, menyatakan aku itu halus banget. Jadi kami, enggak saya nggak ikut, itu urusan kamu. Gitu. Kok kami sih, kami nggak ikut. Satu. Terus yang kedua, Diki waktu itu ngobrol, dia ngomong aku. Jadi waktu itu zaman itu dia ngomongin aku itu kasar bagi sahabat-sahabatnya itu. Mereka tidak terbiasa dengan kata aku. Mereka selalu ngomong karena mereka anak muda, ya mereka ngomong bahasa gaulnya gua gitu. Nah itu aku nggak ada. Aku tuh nggak ada karena dianggap mereka agak kasar. Kemudian kami dalam bercandanya mereka ya kami ya lu, gua nggak ikut. Kami semua. Nah memang sih benar bahasa-bahasa kayak gitu yang jadi bahan buat lucu. Sama ketika Danti. Ini Danti pernah juga nih. Coba Danti cerita deh. Bahasa apa yang Danti paling susah? Coba. Kultur ininya nih ya, kalau bahasa yang paling susah, ya hampir sama sih kayak Cece. Misalkan kita lagi makan, tiba-tiba padahal kita tuh ngobrolnya berdua nih, ngobrol biasa. Tapi meja-meja lain tuh ada pelayannya, waitersnya deketin. Enggak, jangan berantem di dalam. Kalau mau nyelesain masalahnya tunggu pulang aja. Ya kita kaget lah. Lah orang cuma ngobrol biasa. Ya emang nada dan logat kita itu sedikit ngegas kali ya. Iya betul banget. Iya tuh semua orang tuh kayak udah ngapa nih dua orang di meja ini kenapa nih? Padahal sebenarnya nggak marah. Nggak marah ngobrol. Karena emang seperti itu. Itulah bahasa ya. Tapi dengan beraneka ragam bahasa itu kita menjadi sahabat. Cila kepompong dong. Asik. Oke para teman, kita habis waktu. Tadi kita dari tadi udah diingetin sama kawan kita di dalam, ada Japri sama Parno di dalam. Kita mau di-cut nih, maksudnya di-cut dihabisin nih ke pembicaraan kita. Padahal saya minta sampai jam 6, nggak dikasih juga sama mereka. Pelit ya. Oke para teman, ada Danti, saya, Catherine dan Zidan mau pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Silakan closing statement dari Catherine dan Zidan. 1 menit. Oke, mungkin dari Catherine terima kasih buat teman-teman yang udah mengundang Catherine ke sini. Harapannya Tanjung Enim Radio ini supaya menjadi lebih berkembang lagi dan bisa didengarkan oleh seluruh dunia. Dan juga buat kedepannya bintang tamu yang lain-lain semoga lebih menarik daripada kami berdua ya, bener banget. Mungkin Zaidan ada mau tambahan? Bintang tamu berikutnya Rio. Oh Rio People, oh iya. Ditunggu ya. Mungkin kurang lebih harapannya sama ya gitu, buat Tanjung Enim Radio kedepannya lebih berkembang lagi dan
tentunya bisa terus-terusan nyebarin vibe positif lah gitu. Oke, intinya. Dan mungkin kedepannya bisa nambahin kayak pembicara yang lebih inspiratif lagi gitu, Siap. biar para pendengar juga lebih teredukasi gitu tentunya. Oke, siap. Oke, thank you banget Zidan, Katrin, dan Danti, dan saya mau pamit mundur dan say hey bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.